Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ada dua jenis penyimpanan utama yang biasa dipakai di komputer dan laptop, yaitu Aldo SSD dan Robi Hard Disk. Singkatnya, Aldo SSD memiliki kecepatan yang lebih cepat dan juga lebih tahan banting jika dibandingkan Robi Hard Disk. Namun, kekurangannya harganya sedikit lebih mahal. Dulu, hampir semua komputer tuh masih pakai Robi Hard Disk. Dan buat Gen Alpha yang nggak tahu, sebelum pakai hard disk komputer tuh pakai ujang disket. Namun dengan berjalannya waktu, harga SSD menjadi semakin murah dan terjangkau, di mana sekarang hampir semua komputer sudah pakai Aldo SSD. Dan tentu saja, kalau kalian masih pakai komputer atau laptop yang pakai hard disk, kalian bisa pindah ke SSD untuk mendapatkan kecepatan dan juga ketahanan yang lebih baik. Berdasarkan voting kemarin di channel ini, masih ada sekitar 12% orang yang masih pakai Robi hard disk. Jadi di video ini kita akan coba untuk pindah dari hard disk ke SSD yang lebih cepat. Untuk hard disk sendiri, ada banyak jenisnya mulai dari jenis interface yang dipakainya seperti SATA atau IDE, dan juga dari ukurannya yaitu 2.5 inch buat laptop dan 3.5 inch buat komputer. Jadi langsung aja kita lanjut ke prosesnya. Di video ini saya akan mencoba untuk memindahkan seluruh data yang ada di Robi hard disk ke Aldo SSD. Ini tuh caranya gampang banget. Kenapa gampang? Karena saya bakal pakai alat dari EaSeus, yaitu EaSeus Diskcopy. EaSeus Diskcopy adalah alat migrasi data yang bikin mindahin data dari hard disk ke SSD menjadi lebih mudah dan gampang banget. Bahkan anak SD dan Gen Alpha juga seharusnya bisa. Alat ini memungkinkan kalian untuk pindah dari hard disk ke SSD tanpa hilang data, migrasi Windows tanpa harus install ulang, bisa mindahin data dari hard disk yang udah sekarat mau rusak ke hard disk yang masih normal, dan juga bisa buat backup atau pindahin OS ke komputer baru. Singkatnya ini bisa ngelakuin banyak banget. Ini tuh alat support semua jenis hard disk dan SSD selama bisa terdeteksi sama komputer kalian, dan juga mendukung hampir semua versi Windows sejak Windows 7. Jadi langsung aja kita coba download alatnya dan install exe-nya. Namun sebelum itu kita perlu menyiapkan dulu hard disk sumber dan SSD tujuannya, karena kita akan memindahkan seluruh data yang ada di hard disknya ke SSD. Untuk hard disknya saya akan pindahkan instalasi Windows yang ada di hard disk laptop ini. Sekarang si hard disk ini terpasang Windows 7 yang masih kosongan. Kita akan memindahkan instalasi Windows-nya ke SSD. Bisa dilihat ini nama usernya Malas dan ini sekarang booting langsung dari hard disknya. Untuk SSD-nya, kebetulan kemarin saya beli alias gacha beberapa SSD 240GB bekas dengan harga 130 ribuan. Sekarang saya akan coba unboxing ketiga SSD tersebut. Kita akan coba lihat apakah gacha saya wangi-wangi atau tidak. Dan kita bakal lihat SSD apa yang saya dapatkan. Sayangnya sekarang harga SSD lagi mahal dan ini juga saya untung-untungan ketemu penjual yang jual SSD semurah ini pas lagi mahal-mahalnya. Dan dari hasil gacha ini saya dapat 3 SSD dengan ukuran 240GB. Pertama saya dapat yang merek Vigen. Ini merek kopi saset ya kalau nggak salah. Udah itu saya juga dapat merek Adata. Ini sama kayak SSD yang ada di Asus kemarin, cuman ini yang 240GB-nya dan 2 kali lipat lebih badak si storage-nya. Dan terakhir saya dapat merek Midas Force. Yang ini sekelas dengan RX 7 dan EOTA dan sebaiknya jangan dipakai kalau kalian sayang dengan data kalian. Saya awalnya bingung nih mau coba copy isi harddisknya ke SSD yang mana. Tapi setelah asal pilih, saya akhirnya memutuskan untuk coba pindahin ke SSD Midas Force. Alasannya karena saya ingin hidup saya lebih menantang. Sebelum kita mulai proses migrasinya, saya sedikit penasaran dengan isi SSD-nya. Apakah ada data penting atau sebagainya? Jadi saya bakal coba colok dulu SSD-nya satu-satu. Untuk proses tesnya, saya bakal colok dulu pakai enclosure hard disk eksternal, lalu saya coba booting si SSD-nya lewat virtual machine VirtualBox. Untuk yang Midas Force, ini isinya terpasang Windows 10 kosongan, hampir gak ada isinya. Sebenarnya ada beberapa aplikasi bawaan, cuman rata-ratanya aplikasi ringan.
Dan saya sangat kecewa berat pas lihat isinya. Di sini tuh ada video, tapi videonya itu kayak film biasa dan nggak ada 3GP-nya. Selanjutnya saya coba cek SSD lainnya yang ADATA dan juga yang Vigen. Kita bakal coba cek, apakah di SSD lainnya ada file 3GP. Setelah saya coba booting ke SSD-nya, ini tuh mirip banget isinya. Bahkan wallpaper-nya juga sama. Dan sayangnya saat saya cari 3GP, ini nggak ketemu juga. Singkatnya ini si SSD ini tuh isinya cuma instalasi Windows 10 kosongan. Ini udah kesekian kalinya saya beli SSD bekas dan dapat yang isinya ada Windows-nya. Jadi untuk sekarang langsung aja kita coba lanjut pindahkan isi dari harddisk ini ke SSD dan mendapatkan kecepatan yang lebih cepat tanpa kehilangan data. Untuk proses migrasinya, pertama kita perlu mencolok kedua penyimpanannya, yaitu harddisk dan SSD-nya ke komputer atau laptop kita. Untuk caranya ini bebas, yang penting bisa connect dan terdeteksi. Untuk harddisknya saya akan colok lewat enclosure harddisk eksternal yang dicolok lewat USB. USB bukan UPS. Dan untuk SSD-nya saya bakal langsung pasang ke motherboard lewat port SATA. Jadi saya perlu buka dulu belakang PC saya. Udah itu saya perlu colok si SSD-nya ke konektor SATA dan juga konektor powernya biar dapat listrik. Setelah ini saya langsung nyalain komputernya dan juga buka alat EAC-US Disk Copy. Ini adalah alat yang bakal mindahin isi harddisknya ke SSD. Untuk cara pakainya ini gampang, pakai banget. Pertama kalian pilih dulu harddisk sumbernya. Di sini saya pakai Robi harddisk merek Seagate ukuran 320 GB. Jadi saya pilih harddisk tersebut. Kalau udah, selanjutnya kalian perlu pilih SSD tujuannya. Karena tadi kita pilih dan pasang SSD Midas Force, jadi saya pilih SSD Midas Force yang 240 GB. Selanjutnya ini bagian atur partisi, ini tinggal next aja. Kalau harddisknya lebih besar dari SSD-nya, kalian perlu nge-shrink dulu alias ngecilin partisinya. Dan selanjutnya kita tinggal pencet tombol next. Ini aplikasi bakal ngasih tahu kalian kalau seluruh data di SSD bakalan hilang dan bakal ditimpa sama data yang ada di harddisk. Kalau kalian udah yakin nggak ada data penting dan udah di backup, langsung aja gas. Dan setelah ini kalian perlu sabar dan tunggu prosesnya sampai beres. Setelah sekitar 1 jam, ini akhirnya beres dan seluruh data yang ada di harddisk sudah berhasil di-copy ke SSD. Dan sekarang data di SSD-nya seharusnya sudah sama persis dan siap untuk dipakai. Selanjutnya kalian perlu cabut harddisk dan juga SSD-nya, lalu colok ke komputer atau laptop yang bakal pakai SSD tersebut. Dan setelah beres, langsung aja saya coba restart komputernya dan saya bakal coba booting ke SSD yang isinya hasil pindahan data dari harddisknya. Ini berhasil booting dan juga masuk ke instalasi Windows 7 yang sama persis seperti yang ada di harddisk. Ini username-nya sama-sama malas dan isi filenya itu sama persis. Jadi kalian nggak perlu install aplikasi dan install Windows lagi, dan kalian nggak perlu setting ini itu lagi, tinggal pakai. Selain itu, karena sekarang sudah pakai SSD, kecepatannya bakal otomatis bakal lebih cepat dan wus-wus kalau dibandingin sama harddisk. Jadi selain prosesnya mudah karena EAC-US Disk Copy, hasilnya juga bakal sangat memuaskan karena bakal auto bikin laptop kalian semakin cepat. Kalau kalian minat dan ingin mindahin harddisk ke SSD atau sebaliknya dengan mudah, kalian wajib coba EAC-US Disk Copy ini. Kalian bisa download dulu free trialnya dan kalau puas bisa langsung gas beli aplikasinya. Kalau minat, langsung aja klik link di deskripsi atau di komentar yang di bawah yang di-pinned. Dan kalian bisa merasakan kemudahan mindahin harddisk yang hakiki. Kesimpulannya, dengan alat EAC-US Disk Copy, kalian bisa melakukan migrasi data antar penyimpanan dengan sangat mudah. Kalian bisa ganti dari harddisk yang lemot ke SSD yang lebih cepat dan khusus tanpa harus kehilangan data dan tanpa harus repot install ulang lagi. Alat EAC-US Disk Copy ini merupakan alat yang bisa membantu kalian dalam melakukan hal tersebut dan bisa kalian coba.
itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.